Cinta rakyat pada Jokowi kalahkan arogansi media. Artikel ini ditulis oleh Alif Rohman di seaworld.com. Dulu, di era Soeharto, media kita dibungkam, otoriter. Tak boleh sembarangan memberitakan. Tak boleh ada kritikan, malahan itu benar. Tak ada berita negatif yang tenang dari pemerintah. Itu yang terjadi dan fakta. Semua media dibawa ke dalih Soeharto. Suka-suka dia. Kegiatan mancing keluarga presiden jauh lebih penting dari semua berita apapun di dunia saat itu. Dan kegiatan tidak berfaedah tersebut bisa menghentikan berita apapun. Semua media nurut, tunduk. Yang gak nurut atau lalai meloloskan kritik pada pemerintah langsung dibredel, ditutup, atau kantornya diteror dan dihancurkan. Tidak hanya media, orang biasa pun tak boleh berkomentar negatif. Kalau maksa, besoknya hilang di telan bumi. Bisa juga ditembak mati atau diculik dan disiksa. Namun sekarang di era Jokowi, semua membalik. Presiden bebas dicaci maki. Presiden juga tidak pernah mempersoalkan atau melaporkan pihak-pihak yang mencaci dan memfitnahnya. Semua ada orang yang membenci Jokowi masuk penjara. Umumnya mereka punya kasus lain, seperti layaknya Habib Bahar yang punya kasus menganiaya santri, John Rowe yang divonis karena kasus SARA, Dhani ditangkap karena bermasalah dengan Banser, ujaran kebencian. Sekalipun semua mereka kerap menghina Presiden Jokowi, tapi masuk penjaranya karena kasus lain, sama seperti Rizik yang sepanjang tahun lolos provokasi dan ujaran kebencian, tapi kabur ke Arab hanya gara-gara selengkangannya Firsa. Selain itu, pindah periode kedua Jokowi. Media jadi lebih ugal-ugalan menyerang pemerintah, dari mulai clickbait, framing, bahkan hoax. Media mainstream kita yang katanya netral itu, kini terjebak politik praktis, menyerang pemerintah. Namun Jokowi tetap tenang atas semua pemberitaan klik umpan, framing, dan tipuan yang dilakukan oleh media-media kredibel, yang selama ini kerap jadi hakim di media sosial, benar-benar sendiri dan netizen benar-benar salah. Sampai saat ini, tidak sekecap pun Presiden Jokowi menegur, mengeluhkan, dan meminta menyindir media-media di Indonesia. Sementara yang dilakukan oleh para jurnalis telah melampaui batas, terang-terangan menyebar tipuan hanya agar bisa menyerang Jokowi. Tapi walau Presiden diam saja, masyarakat tak mau tinggal diam. Contoh detik.com, yang ratingnya semula 4, sekian, hari ini sudah turun menjadi 2. Kolom komentar pun penuh dengan hujatan dan kekecewaan terhadap detik.com. Sebelumnya pernah juga Tempo dibuat nyungsep, ratingnya gara-gara tidak etis berlebihan. Bukan hanya media, Bukalapak juga sempat dibuat nyungsep gara-gara Saki bernyanyi pendiri menyerang Jokowi dengan data salah. Dan gara-gara ini Saki sampai menghadap Presiden dan meminta tolong agar serangan pada Bukalapak bisa dipindahkan. Karena bukannya ratingnya saja yang nyungsep, tapi transaksinya juga anjlok, terjun bebas. Saat itu Presiden Jokowi dengan kerendahan menyambut karena tak ingin Bukalapak tumbang. Presiden meminta agar masyarakat berhenti membuli, berhenti menyerang Bukalapak, karena Bukalapak adalah perusahaan dalam negeri yang harus didukung. Tapi nasi sudah jadi bubur. Meski Saki sudah minta maaf, tetap saja rating dan bisnis Bukalapak terus anjlok. Makian dan kekecewaan masyarakat tidak terbendung. Saya ingat betul waktu itu sudah disetujui. Bagaimana cara menghentikan serangan terhadap Bukalapak? Menerima penulis-penulis York juga ikut mengkampanyekan Unistal dan beri peringkat kecil. Saya jawab tidak bisa, itu harga kecewaan yang harus dibayar kontan. Dari kejadian-kejadian ini, saya merenung betapa masyarakat kita sangat menyukai Presiden Indonesia yang sekarang. Masyarakat mudah sekali tersinggung jika Jokowi dijadikan target framing atau tipuan. Kekecewaan ini bisa terjadi begitu saja, tanpa komando, dan bahkan tak bisa dihindarkan oleh pihak lain. Meski begitu, Jokowi sendiri sudah memaafkan secara terbuka. Rakyat Indonesia sebagian tahu kapanpun harus bertindak dan selalu siap bertindak. Semakin sabar seorang Jokowi, semakin hening dan tak mau menerima serangan media. Maka kita semakin solid masyarakat bergerak, tanpa ragu bertindak. Jokowi bukan ketum partai, bukan anak tokoh atau elit, bukan dari kalangan militer. Tapi hari ini, kita semua menjadi saksi. Sangat senang Jokowi sangat dihargai dan dijunjung tinggi oleh rakyat Indonesia. Siapapun yang berani menyenggolnya akan mendapat respon yang setimpal. Begitulah kura-kura.